Selamat pagi, puji Tuhan, shalom. Apa kabar? Amin. Ya, selalu merefleksikan kemuliaan Tuhan ya, karena kita adalah orang-orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hari ini kita baca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasalnya yang keempat ayat 32 saja ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32. Di sana firman Tuhan bilang apa? Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dahsyat. Orang percaya itu, mereka adalah orang yang percaya, yang sudah mengalami Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Ya, Roh Kudus sudah menyatu dengan mereka. Dan akibat dari Roh Kudus sudah menyatu dengan mereka, maka secara otomatis, automatically mereka juga menyatu dengan Allah, menyatu dengan Bapa, menyatu juga dengan Yesus Kristus. Dan ini menyebabkan ada sesuatu yang sangat hebat dalam hidup mereka ya. Tadi dikatakan orang-orang yang telah percaya itu, mereka menjadi satu hati, one heart and one soul, satu hati dan satu jiwa. Dan mereka juga menjadi satu milik. Satu milik dalam arti tidak ada di antara mereka yang mengatakan bahwa milik mereka, harta yang mereka punyai adalah milik mereka sendiri. Kenapa sampai ada kemampuan berkata seperti itu? Sebab pekerjaan Roh Kudus adalah menyatukan satu pribadi dengan Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau seseorang sudah mengatakan bahwa dia menyatu dengan Tuhan, maka dia punya kesadaran penuh dalam kesatuan itu, berkata bahwa nggak ada punyaku di dunia ini. Semua milik yang kupunyai adalah milik Tuhan, dan aku diberi kesempatan untuk mengelolanya. Jadi kita adalah pengelola. Dan sebagai pengelola, kita diberikan oleh Tuhan kemampuan mengelola itu. Kepentingan apa? Kepentingan bersama yang Tuhan sudah percayakan pada kita, bahwa juga ada orang-orang yang bersama dengan kita. Iya, ini yang luar biasa ya, bahwa orang yang sudah menyatu dengan Roh Tuhan, menyatu dengan Bapa, milik Bapa itu menjadi miliknya, dan tetap dia akan mampu berkata, ini milik kita. Milik Bapa itu adalah milikku, seperti Yesus pernah bilang, apa yang kumiliki itu milik Bapa ya. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya sangat mudah kita berkata, semua yang aku punya adalah milik Tuhan, dan segala milik yang dipercayakan Tuhan pada saya
adalah untuk kepentingan dan kemuliaan Tuhan, untuk memenuhi segala kebutuhan orang yang bersama-sama dengan saya yang ada di sekitar saya. Jadi sebagai anak Tuhan, tidak sulit bagi kita untuk melakukan proyek-proyek Tuhan, karena kita ini adalah orang percaya yang mempunyai milik bersama. Menarik sekali dalam kitab Korintus, Paulus pernah berkata kepada jemaat di Korintus, semua adalah milikmu. Semua adalah milikmu, bahkan kematian juga milikmu. Kami juga adalah milikmu. Kenapa? Sebab tidak ada satupun yang kita miliki di bawah kolong langit ini. Semuanya adalah milik Tuhan. Dan karena kita sudah menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Bapa, apa yang menjadi milik Bapa itu adalah juga milik kita. Dan semuanya itu demi kepentingan orang yang ada di sekitar kita. Karena itu saya mau sampaikan sedikit lagi adalah bahwa orang atau jemaat yang mula-mula itu mereka adalah orang yang dikuasai oleh kasih karunia Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka bertumbuh dalam persekutuan dan tidak ada di antara mereka merasa saya punya sesuatu yang ada pada saya. Makanya jemaat itu tidak ada yang berkekurangan. Ya, ini harus ada dalam jemaat sebagai kesaksian. Saya bersyukur sama Tuhan bahwa dalam pelayanan yang saya lakukan dalam pelayanan orang yang sudah mengalami Roh Kudus, mengalami kenikmatan Roh Kudus, semuanya akan bersama-sama menopang pekerjaan Tuhan. Dan tidak ada satupun yang sulit apabila kita berani berkata, we are one heart, we are one soul, we are one in common. Kita punya bersama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat pagi Amang Napoleon, Amang Tri Atmojo, dan Pape Sianipar. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan Amang. Saya adalah milikmu, dan we are one heart, one soul. Karena itu kita saling menopang dalam Tuhan. Karena itulah panggilan kita oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Selamat pagi Pak Yotua, selamat pagi Pak Martua, dan selamat pagi Yosua Saragi. Tuhan Yesus memberkati. Doa saya adalah karena kita satu, apapun yang terjadi adalah dalam kontrolnya Tuhan. Ingat, we are one heart, one soul, dan one in everything. Tuhan Yesus memberkati. Sampai juga. Bye-bye.